Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing untuk bagaimana cara menyusun buku panduan pembelajaran. Baik, kita akan mulai. Apa itu buku pembelajaran? Di sini yang kita maksud dari pengertian buku bahan pembelajaran atau buku bahan ajar adalah buku yang berisi tentang materi pelajaran secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi kompetensi apa yang ingin dicapai oleh anak didik kita. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Satu, kita identifikasi dulu faktor yang ada pada KD dan standar kompetensi. Kemudian kita tentukan jenis bahan ajar atau materi yang cocok untuk KD yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita tentukan referensi atau bahan ajar untuk mendukung buku panduan kita. Nah, bagian bukunya ada di sini. Ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi dan diagram, ada prakata, teks utama, daftar pustaka, lampiran. Nah, dalam teks utama ini juga kita sertakan dekorasi ya. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. 4 langkah mudah menulis buku ajar panduan atau buku pembelajaran, yaitu 1, tulis dengan bahasa yang menarik dan informatif. Kemudian buat visual dan tampilan buku dengan menarik. Visual di sini maksudnya yang bisa menggambarkan isi materi buku kita. Kemudian susun materi sesuai dengan kebutuhan dan kemudian buku harus memiliki landasan yang jelas dan mutakhir. Kita jelaskan satu persatu. Apa itu cover? Di sini ada buku saya ya, contohnya. Cover adalah sampul buku yang merupakan salah satu bagian luar dari buku yang biasanya terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi. Kemudian ada juga kulit buku yang di belakang itu Bunda ya. Terdiri dari sinopsis isi buku atau ulasan isi buku, ISBN, alamat penerbit, dan ada juga yang mencantumkan biografi penulisnya. Lalu apa kata pengantar itu? Pengertiannya adalah seperti ini. Kata pengantar merupakan salah satu bagian dari awal pendahuluan dari sebuah buku. Umumnya di dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport atau memotivasi atau membantunya dalam menyelesaikan buku tersebut. Kata pengantar secara konten berisi pengantar buku yang akan dibahas, mengulas apa saja, disertai dengan ucapan terima kasih penulis kepada orang yang mendukung. Inti kata pengantar adalah memperkenalkan secara singkat, tapi bukan sinopsis. Daftar isi yang dimaksud dengan daftar isi adalah bagian dari buku yang memuat bab dan subbab dari buku lengkap dengan halamannya pada buku. Fungsinya apa? Untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada buku yang ingin dibaca berdasarkan bab atau subbab atau bagian-bagian tertentu dalam buku. Kemudian prakata. Di sini ya dimaksud dengan prakata adalah berisi penjelasan pengarang kepada pembaca tentang hal-hal seperti berikut. Hal yang mendorong pengarang menulis buku ini, maksud penulisan buku ini, struktur isi buku, dan hal-hal khusus yang terdapat dalam buku dan saran petunjuk bagi pengguna buku. Dan biasanya kita juga setelah prakata itu kita endorsement ya, jadi kita minta kata sambutan dari beberapa pihak yang kita anggap dapat mempengaruhi seseorang tertarik untuk membaca buku kita. Misalnya kalau di lingkungan pendidikan, kepala dinas pendidikan, seperti itu ya. Kemudian pendahuluan pada bab ini perlu dituangkan hal-hal berikut berisi tujuan tujuan instruksional khusus, entry behavior, keterkaitan materi dengan materi yang lain, pentingnya mempelajari isi bab, dan petunjuk belajar isi bab. Sedangkan teks utama ini merupakan inti dari buku. Di sini tercakup teori,
konsep, formula, atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orisinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasinya tepat dan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang terakhir penutup. Paragraf penutup biasanya berisi ringkasan, pernyataan ulang, atau kesimpulan, dilengkapi dengan komentar atau harapan penulis untuk dipikirkan atau disikapi oleh pembaca. Nah, dekorasi. Dekorasi ini maksudnya apa? Coba kita bayangkan kalau sebuah rumah tidak ada dekorasinya. Kira-kira bagaimana Bunda? Membosankan kan? Kita juga nggak betah tinggal di rumah. Tapi coba kalau rumah kita itu kita dekorasi sedemikian rupa. Ada di pojok, di sudut kita letakkan bunga, atau di dinding kita letakkan lukisan, atau penataan lemari, televisi, atau buffet dan sebagainya dengan cantik, ada guci-guci. Semuanya pasti akan betah tinggal di dalam rumah tersebut. Buku juga gitu, harus ada dekorasinya. Maksudnya di sini apa? Dekorasi perlu dibuat untuk menghilangkan kejenuhan pembaca, menarik perhatian pembaca, membuat pembaca lebih mudah memahami isi, dan untuk menghias tampilan. Jadi di sini dekorasi bab biasanya berupa gambar, mulai foto-foto kegiatan anak, atau ungkapan. Jadi seperti pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang kita anggap mewakili, kita kutip di situ, kita bingkai dengan kotak yang indah. Tulisannya kita buat miring atau tebal, diagram, tabel, ilustrasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan bahasan bab. Itu yang dinamakan dekorasi. Jadi pembaca tidak bosan hanya melihat teks saja, tapi ada sesuatu yang membuat refresh sebentar lah. Kemudian di sini contoh dari buku yang akan saya tulis yaitu aktivitas pengembangan STEM anak usia dini. Nanti saya akan menulis seperti ini. Nah, sekarang tugas si panjenengan semua, carilah materi sesuai dengan keahlian panjenengan, kemudian buatlah judul buku. Nanti kita bisa sharing di grup WA ya. Grup WA Diklat GL buku pembelajaran, kita di situ nanti sharing bersama. Nah, seperti ini ya. Ini informasi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang kurang paham atau ingin bertanya, ingin lebih mengeksplor materi yang sudah dipunyai, kita bisa sharing bersama, nanti kita carikan solusi bersama. Oke? Mari kita masuk ke sesi diskusi. Soalnya mau pasang pertama.